Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan mata kuliah Kurikulum PAUD dengan judul materi saya yaitu model-model pengembangan kurikulum PAUD. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum PAUD. Model pengembangan kurikulum PAUD terdapat berbagai model pembelajaran anak usia dini. Kurikulum PAUD merupakan sebuah acuan bagi guru untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Yang kedua, model-model pengembangan kurikulum PAUD terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, model kelas model pengembangan kurikulum PAUD terbagi menjadi 7. Yang pertama, pengertian model kurikulum Rap-Tiller. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan berdasarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ini juga terdapat 4 tahap dalam mengembangkan kurikulum ini, yaitu menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan, menentukan organisasi pengalaman dan belajar, menentukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran tabah. Model pengembangan kurikulum ini sebenarnya modifikasi pengembangan dari kurikulum model Tiller. Jadi kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada perhatian guru. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum Batch Hub. Kurikulum Batch Hub merupakan suatu rencana pendidikan atau pengajaran dan pelaksanaan rencana itu sudah termasuk dalam pelajaran. Dalam pengembangan terdapat beberapa tahap untuk mengembangkan kurikulum ini. Yang pertama, menentukan area atau wilayah untuk persebaran kurikulum, menentukan personalian, pengorganisasi sosial, prosedur pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum. Yang keempat, model kurikulum Audrey dan Howard Nichols. Kurikulum ini mengembangkan kurikulum dengan elemen yang cukup jelas dan ringkas. Ada 5 tahap dalam mengembangkan kurikulum ini. Yang pertama, analisis situasi. 2, menentukan tujuan khusus, menentukan dan mengorganisasikan isi pembelajaran, menentukan dan mengorganisasikan metode evaluasi. Yang kelima, model kurikulum dinamik Skibet merupakan model pengembangan kurikulum untuk para guru dengan
mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan di sini juga ada beberapa langkah dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, menganalisis situasi. Yang kedua, memformulasikan tujuan, penyusunan program. Yang keenam, model kurikulum Olivia. Model kurikulum Olivia adalah aspek berkaitan dengan organisasi kurikulum. Yang ketujuh, model kurikulum Weyler menggunakan suatu proses yang setiap bagian dalam kurikulum termasuk saling berhubungan satu sama lain. Dalam mengembangkan kurikulum ini terbagi beberapa tahap. Yang pertama, mengembangkan kurikulum menentukan tujuan dan tujuan khusus. Tujuan umum bisa merupakan tujuan bersifat normatif yang mengandung tujuan filosofis atau tujuan pembelajaran umum bersifat praktis. Menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Melakukan evaluasi setiap kelas. Pengembangan dan mencapai tujuan yang ditentukan. Mungkin itulah tadi presentasi dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fil sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.